Oke guys, sudah sampai ke Cebu dan survive bawa 3 koper kayak gini. Let's go, kita cari hotelnya. Hai, hari ini gue udah sampai di Cebu. Semalam gue nyampe jam setengah 1 pagi, landing di Cebu. Terus gue pesen hotel airport buat nungguin dijemput hari ini jam 11-an pagi sama driver gue, karena gue nggak akan liburan di Cebunya tapi ke Moal Boal. Jadi Moal Boal tuh kayak daerah pesisirnya, daerah pantainya. Dan dari Cebu ke Moal Boal itu memakan waktu sekitar 3 sampai 3,5 jam pakai mobil. Dan kita akan berangkat sekarang juga. So, let's go. Mau langsung check out dan langsung ketemu sama supir gue. Wow, rame. Ini koper gue sebanyak ini. Lihat barang gue banyak banget, kopernya 3, tas kecilnya 2. Dan udah ketemu sama supirnya, alhamdulillah. Mana nih? Tadi masukin barang, ini mobilnya buat ke Moal Boal. Jadi ini tadi hotelnya, lumayan gede sih, karena ini kasino gitu, hotel kasino. Jadi ternyata kalau masuk Moal Boal itu harus bayar 25 peso. Kayaknya 25 tuh murah banget deh. Gue sampai kayak kaget. But anyways, ini harus kita keep sampai kita pulang. Jadi kalau kita ngelewatin pintu masuknya lagi, kita balikin kertas ini sebagai tanda kita udah keluar. Unik banget. Oke, jadi ini adalah kamar hotel yang akan gue tinggalin selama semalam di di Moal Boal. Terus besok gue akan pindah ke hotel lainnya juga. Gue pilih ini karena poolnya lucu, terus kayak alam banget, dan gue dapat kamar nomor 5. Ini pintu masuknya. Sebenarnya kamarnya sih biasa aja ya. kayak mau honeymoon gak sih? Tapi ya oke lah. Dan harganya di sini hotelnya ini udah paling mahal, hotel paling mahal. Kayak harganya cuma sejutaan, which is worth it banget. Kamar mandinya di sini ada toilet, terus di sini showernya oke lah. Terus ini sinknya. Udah gitu doang, tapi yang emang bikin menariknya adalah si pool ini sih. Tapi unfortunately sekarang lagi hujan, jadi gue gak bisa nyemplung. Mungkin besok pagi, karena sore ini gue ada janjian sama tour guide gue. So ya, gue pengen siap-siap dulu. Gila, perjalanan dari Cebu ke Moal Boal itu bener-bener panjang banget. Bayangin, sebenarnya tuh cuma 90-an kilo. Tapi karena itu jalannya naik gunung, muter dan segala macam tuh jadi lama. Mungkin 90 kilo harusnya berapa jam ya kalau jalanannya tol lurus doang. Itu tapi tadi makan hampir 4 jam. Jadi gue berangkat tuh jam 11-an. Jam setengah 12 itu nyampe di sini jam 3 lewat hampir setengah 4. Dan gila, gue udah tidur bangun dan gak nyampe juga, tapi akhirnya nyampe. Semoga worth it, karena gue belum ngeliat kota sekitar sini, maksudnya daerah sekitarnya. Tapi sejauh yang gue lihat tadi tuh jalanannya tuh kecil banget. Di Moal Boal tuh bener-bener jalanan kecil banget. Bahkan di Bali kan gang-gang juga, tapi di Moal Boal jauh lebih kecil. Jadi emang ini bener-bener kota kecil di Philippines. So gue mau siap-siap dulu. Abis ini gue mau keluar, mau main di pantai malam-malam sama tour guide gue. So ikutin terus. Karena tour guide gue belum jemput-jemput juga, jadi sekarang kayaknya gue mau nyoba nyemplung dulu bentar. Let's go. Siapa tahu besok nggak sempet kan, karena mau langsung free diving. Jadi
Kita coba sekarang aja. Kolam renangnya bener-bener di depan kamar gue. Tapi sekarang sebenarnya masih agak basah sih. Tapi nggak apa-apa. Lo kan seger banget kan? Pengen nyoba langsung berenang. Oke nih, tadi gue habis selesai berenang, terus sudah mandi, udah siap. Dan dari tadi tuh gue nungguin tour guide gue jemput kan. Tapi ternyata kayaknya gue sama dia lost in translation. Jadi gue akan keluar malam buat cari makan. Begini aja, karena ini kayak di Bali, panas banget. Terus dan gue punya satu permasalahan yang cukup fatal, yaitu gue nggak mempersiapkan cash yang banyak. Karena pikiran gue di dunia ini, di seluruh dunia ini tuh udah cashless semua kan. Tapi ternyata di mall-mall ini terkhususnya mereka tuh masih mengandalkan cash banget. Kayak di hotel ini aja, bahkan hotel nggak ada mesin buat pakai kartu gitu. Jadi mau bayar makan, lo mau beli minum, lo mau ada extra charge apa, lo mau segala macem, itu masih pakai cash. That's why duit gue habis buat hotel ini aja. So ya, gue akan mencari restoran atau cafe buat makan malam yang bisa pakai cash. Let's go. Gila, ini poolnya kalau malam-malam cantik banget. Harusnya tadi berenangnya malam guys. Wah, tapi sekarang kita jalan dulu keluar ya. Ya. Lihat guys, segelap ini. Oh, ternyata lampunya nyala kalau kita lewat. Segelap ini aku rada takut sih, tapi anyways ini ditelepon, ditemenin sama Dava. Jadi I'm fine. Thank you. Oh, tuh. Ini tuh jalanannya lebih kecil daripada di Bali, guys. Ya kan? Nih, gila sih, gong. Ya udah. Aku jalan dulu mencari kafenya. Anyways, di sini tuh ada bajai juga nih. Tapi aku belum nanya sih namanya apa. Lucu banget kan bajai. Guys, lihat jalanannya setapak. Aduh deh. Ini kalau gua meleng dikit ini, nyebur ini. Ini beneran udah langsung pantai nih. Sumpah dah. Ya ampun. Gelap banget, jalanan seuprit dan sepi, tapi lumayan banyak bule sih di sini. Bau laut, seru banget. Iya kayak Bali, bener sih. Tapi ini lebih kecil lagi. Orang jalan setapak. Kalau Bali bisa buat motor masih, ini mah kagak dah. Iya, tuh ada yang jualan-jualan, sama kayak Bali. Kayak ini beneran di kampung gitu loh. Gitu. Tuh kan kayak di pasar kampung gitu. Bismillahirrahmanirrahim aja deh. Bisa loh. Tuh. Udah nyampe di Hungry Monkeys. Ini sarannya tour guide gue. Kayaknya gue makan di situ aja deh. Tapi kok kayak cafe gitu ya. Semoga ada makanan deh. Coba. Tuh lucu banget bajai. Coba ya. Naik ke atas. Second floor. Oh nih. Hungry Monkeys ada Thai cuisine. Fish and chips, international dish, mango float. Udah ini aja bener nih guys. Lika-liku solo trip aja. How do I get here? Oh, masih naik lagi. Dan ternyata benar di semua restoran sini tuh nggak bisa pakai kartu, jadi semuanya harus cash.
So ya udahlah, gue mau nggak mau harus ngeluarin cash, tapi gue juga harus milih-milih makanan yang sekiranya bakal cukup sampai 2 hari ke depan. Aduh bodoh banget, tapi nanti gue coba, soalnya gue udah tanya ChatGPT. Kata ChatGPT, gue kan punya credit card Hyundai card kan, katanya itu tuh bisa buat narik cash advance gitu, cash in advance. So I think I'm gonna try that, ambil ke ATM pakai CC itu, karena gue tuh nggak punya rekening Indonesia, rekening Korea gue pun udah mati, jadi kayak bodoh gitu kan. Tapi yaudahlah, kira ini gue mau makan dulu, baru kita pikirin duit lagi. Ini makanannya malam ini, pesannya sih tom yum ya, tapi kita cobain rasanya tom yum nggak. Let's go cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Surprisingly enak. Wow. Kuahnya kayak putih creamy gitu, tom yum creamy ya, enak banget. Guys, it's day 2. Ini adalah hari-hari yang gue tungguin banget, karena hari ini gue akan finding sardines, Filipino sardines and turtles. Jadi kita akan free diving, dan ini gue lagi siap-siap karena bentar lagi gue akan berangkat dan udah dijemput sama tour leader gue. Semoga ketemu sardinnya banyak dan ketemu turtlesnya juga, karena turtles agak tricky ya buat ditemukan. Well anyways, hari ini gue pakai blue swimsuits, simple aja. Let's go, kita jalan. Jadi ini kita mau ngambil dulu pengalaman. We have white. You want white? I love that. Same size? Yeah, sure. No. It's good. White is very good on you. Thank you. Where So, are you from though? Indonesia, but I live in South Korea. Aku dapat yang warna putih, terus Googlesnya juga yang putih. Hi Kev. Yo, what's up? Are you the Kev guides on Instagram? Yeah. Oh, I love your words. Thanks though. Nih tempatnya, sumpah kayak culture banget. Orang-orangnya juga bisa pintar bahasa Inggris. So hari ini bakal ada 3 destinasi, sardines, ada apa ya? Sardines, mermaid, and turtles. Dan itu lautnya langsung di situ. Gue dikasih gelang, sled sama baju. You're Filipino, man? No, Indonesia. I see. Same face, right? Yeah, looks like Asia, Filipina. Iya. Get your size. Lagi di ukurin. Keren. How to say thank you in? Indonesia. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Wow. Thank you. The gears.
So gue baru aja check out. Tadi habis diving terus check out dan akan pindah ke hotel baru, naik tuk-tuk. Lucu banget. Lihat koper gue. Mana ada turis kesini bawa 3 koper. Aneh banget. Seru banget. Gue akan pindah ke hotel yang lainnya soalnya yang ini tuh penuh. Anyways, lucu banget kan? Tuh. Gemes. Oke, ready. Naik tuk-tuk. What's your name by the way? Eric. Harry? Ya. Oke. Cool. Ternyata tuk-tuk di sini itu bukan mobil. Apa di Bangkok juga mobil ya? Tapi di sini tuh pakai motor. Nih. Tuh. Anjay. So fun. Is it from Thailand? No, Indonesia. Indonesia. Yeah. Are you also free diver? Before only. Oh. Yeah, I was stuck. I stopped because it's like problem with my ear. Oh. Yeah. But here it's the nightlife. Yeah, yeah. Is it the hungry monkey? Yeah. Oh, okay. It's far because we Yeah, you have to circle park. around. Yeah. Oh. Okay. When you walk, it's really It's near. Yeah, you're close. Yeah. Oh. So the nightlife is only there? Yeah. Oh. Hotelnya 3 Shades. Wah, bagus. Sumpah nggak expect ternyata Filipina bagus, guys. Alright. Thank you. Can you please check in? Ini hotel barunya. Wow. Kita mau check in. Di sini ternyata banyak banget orang Korea. Oh, ini kamarnya. Oke, nice. Di depan kolam. Oke, kita akan istirahat. Buat kamarnya sih jujur biasa aja, masih bagusan kemarin, kayak full putih gitu. Ini kayak kos-kosan sebenarnya. Tapi oke lah. Coba kita lihat. How do I? Oh, didorong. Wow. Oh, kamar mandinya yang lumayan gede dan lucu. Oke, dan kamar mandinya open space. Oke, thank you. Udah segitu aja. Gue pengen. Oh my god, gue hitam banget. Gak expect ternyata segelap ini, kebakar. But anyways, gue akan istirahat, mandi. Nanti malam baru cari makan mungkin. So, see you. Gue baru selesai istirahat dan mandi, bersih-bersih. Tapi nggak sempet lah mau make upan lagi. Ini gue cuma pengen keluar karena gue tiba-tiba haid. Jadi harus beli pembalut. Dan gue juga lapar seharian. Gue belum makan, bener-bener belum makan. Baru makan buah nanas doang. Jadi sekalian kita keluar. Bagus banget ya. By the way, ini bajunya gue dikasih sama tour guide gue tadi. Lucu banget. Sama gelang ini juga dari dia yang tadi. Dia langsung gue pakai deh. Soalnya gemes. Jujur sebenarnya gue tuh pengennya makan Jollibee lagi, tapi Jollibee tuh lumayan jauh, 3 kilo. Terus jalanan di sini kan kalau udah malam, dia tuh kayak lampunya dikit banget, jadi gue rada takut kalau misalkan gue jalan 3 kilo, bisa-bisa aja sebenarnya deket sih 3 kilo, cuman gue takutnya pas pulang udah gelap banget. Jadi mendingan kita makan yang ada aja di
sekitaran situ. Apa sih namanya? Dia tuh night areanya cuma satu gitu, satu gang doang. Dan lumayan dekat dari sini, paling 500 meter. Jadi kesana aja. Jalan kaki. Kayaknya kesana. Buat makan malam hari kedua, gue pesen kayak semacam pad thai gitu. Gue nggak tahu sih, asal milih aja dari gambar. Terus ini ada seafoodnya, ada tofunya, terus minumnya of course jus mangga, karena mangga adalah salah satu buah favorit gue. Oke, sekarang gue udah mau jalan balik lagi ke hotel. Sebenarnya biasanya kalau misalkan lagi liburan, itu gue males banget balik ke hotel. Pengen explore tempat-tempatnya gitu kan. Tapi karena gue sendirian dan di sini tuh lumayan gila catcallingnya. Jadi gue kurang berani karena gue sendirian kan. Tuh kan denger gak sih? Gue bikin video aja masih di catcalling. Jadi ya udah better, ini udah malam, jam 6:30 tuh udah gelap. Jadi gue ke kamar aja lah, udah istirahat. Terus jalan-jalannya besok lagi aja pas udah terang, lebih nggak serem. Anyways, ini jalanan ke hotelnya. Sebenarnya ini jalanannya lebih besar daripada hotel yang kemarin. Kalau hotel yang kemarin bener-bener gelap banget, nggak ada lampu. Kalau ini masih ada lampu. Sumpah gue tuh deg-degan deh. Kalau di catcalling gue takut anjing. Tapi nggak apa-apa. Harus berani. Nggak boleh takut. Toh di dunia ini kita ujung-ujungnya memang hidup sendiri tanpa siapapun. Anyways. Good morning. Hari ini hari ketiga dan gue early check out. It's okay? Yeah. Thank you. Hari ini hari ketiga dan gue bangun pagi cepat karena kita mau jalan-jalan lumayan jauh dan sekalian check out karena habis dari kota yang selanjutnya gue balik langsung ke Cebu City dan langsung maksudnya flight ke Singapura. Nyampe di tempatnya, kita akan diving ke sana. Panas banget, padahal ini masih pagi banget. Selesai ngeliat whale shark, tapi nggak sempat ngevlog apa-apa tadi pagi soalnya gue ketiduran di mobil, ngantuk banget. Gue bersama MJ. Hai MJ. Hai. Dia tour guide gue selama di sini dari kemarin juga. Abis ini gue mau langsung ke Cebu City, dekat-dekat airport, langsung check in hotel di sana karena flight back gue ke Jakarta itu jam 2 pagi, jadi gue harus stay di dekat-dekat airport. So yeah. Sekarang gue ada di hotel di Cebu City-nya karena gue sekalian nungguin flight gue nanti tengah malam. Jadi gue cari hotel yang dekat sama airport. Dan sekarang gue malah mukbang Jollibee sebelum gue pulang. Tadi gue grab food doang sih, nggak ke tempatnya. Nih, gue pesan banyak banget, 2 porsi. Yang pertama ini ada ayam originalnya sama yang
pakai spaghetti. Terus ini kentangnya gue suka banget soalnya gue tim kentang yang agak-agak lembek. Terus gue pesen cobain cream soupnya dia. Terus dapat 2 gravy masing-masing satu. Yang ini ayam yang spicy-nya tapi pakai nasi. Kalau ini kan pakai spaghetti. Let's try. Oke. Sambil makan, sambil cerita kali ya. Tentang perjalanan gue 3 hari kebelakangan di Filipina. Kayak spaghetti bocil by the way rasanya. Jadi, kenapa gue ke Filipina sendirian? Pertama, gue suka banget free diving emang. Dan gue gak pernah punya temen yang suka juga free diving, itu satu. Jadi gue gak tahu juga, bingung mau ngajak siapa. Alasan kedua adalah karena di Korea itu susah banget nyari tempat untuk free dive di laut gitu ya. Itu susah banget, hampir nggak ada. Gue tuh tinggal di sana lama dan gue selalu cari, tapi gue nggak nemu tuh tempat yang bisa gue untuk kunjungi untuk free dive gitu. Akhirnya saking sakaunya gue waktu itu, akhirnya gue beberapa kali, 2 atau 3 kali ya, itu ambil course free dive yang kayak sehari doang, 1 day course gitu. Jadi latihan free dive di pool dalam, paling dalamnya maksimal 15 meter deh di Seoul itu saking sakaunya gue pengen free diving, gue akhirnya ya udah deh terpaksa di kolam gitu. Nah, karena ini bertepatan banget sama hari terakhir gue, maksudnya bertepatan banget dengan gue berhenti kerja di Korea dan ya udah sekalian balik ke Indonesia for good. Ya udah deh gue sempetin buat datang ke Filipina. Kenapa Filipina? Ngincer sarden run yang gue lakuin di hari kedua gue nyampe berarti. Nah itu alasannya kenapa gue solo trip ke Filipina gitu. Kesan pesan gue solo trip pertama kali ini adalah seru, dan gue nggak nyangka ternyata solo traveling itu nggak semenakutkan itu ya. Karena pikiran gue sebelumnya kayak gue takut, gue sendiri, cewek sendiri, terus nah gimana kalau tiba-tiba kartu debit, kartu kredit gue nggak bisa berfungsi, tiba-tiba gue minta tolong sama siapa, terus gue bawa koper banyak, terus gimana. Sebenarnya tuh ternyata setelah dijalanin nggak semenakutkan itu, asalkan gue udah prepare hotel di mana, terus kendaraannya gue pesen mobil sendiri, terus uang cash gue pegang, gue punya kartu kredit. Karena menurut gue keluar negeri tuh yang penting kartu kredit sih daripada debit, karena debit tuh sepengalaman gue beberapa kali keluar negeri ya, maksudnya ke beberapa negara, sometimes debit card tuh gak bisa, suka nge-lag, suka nggak bisa buat bayar gitu. Sedangkan kalau kayak credit card itu tuh kayak nggak pernah gagal sih kalau di pengalaman gue sendiri. Nah, beberapa hal yang harus kalian keep in mind kalau ke Philippines menurut gue, especially ke Cebu ya, ke Cebu. Pertama, lo harus siapin cash yang banyak. Karena bener-bener tempat di Mual Cebu itu, mau hotel, mau restoran mahal, mau kafe mahal, mau jajanan pinggir jalan, itu semuanya pakai cash. Gue tuh sampai kaget karena hotel gue waktu kemarin di hari pertama gue kan baru check in, terus dia bilang nanti kalau kamu mau mesen additional makanan dari cafe kita atau kayak additional apalah, semuanya harus cash, nggak ada sama sekali mesin gesek ATM di hotel tersebut. Terus gue pikir mungkin itu karena hotelnya emang konsepnya kayak hutan-hutan gitu kan. Ternyata di hari kedua gue pindah ke hotel yang baru sama, harus cash juga. Jadi harus wajib kudu mesti bawa cash yang banyak, karena hotel aja tuh butuhnya cash. Itu sih gue ngerasa 3 hari di sini mungkin karena gue pilih travel yang tepat.
Tapi gue ngerasa sendiri aman sih. Jadi intinya first experience gue solo traveling sangat indah dan bahagia. Bahkan teman-teman gue kan gue ngepost di story Instagram, di post Instagram, di feed gitu kan. Teman-teman gue tuh banyak yang reply kayak, lo kelihatan bahagia banget. Terus ada yang bilang, kelihatan nyampe deh perasaan bahagianya ke gue juga. Terus kayak, gue udah lama nih gak ngeliat lo sebahagia ini. Karena gue emang bener-bener bahagia banget. Gue sendirian, gue free, gue ngerasa bebas melakukan apa aja. Gue ngerasa aman, gue ngerasa gue ada di tempat yang emang paling gue suka, yaitu laut. Dan ngelakuin hal yang paling gue suka, yaitu free diving. Dan gue gak perlu mikirin apapun. Kayak gue uang alhamdulillah udah punya, gue orang tua juga udah gak strict parents kan, karena udah gede, jadi ya udah bebas aja. Terus punya pacar juga yang alhamdulillahnya support banget. Gue pergi sendiri, dia nggak yang kayak protektif. Yang penting dia tahu gue di mana. Dia minta kontak person si travelnya supaya kalau ada apa-apa amit-amit dia bisa kontak orang yang dia tahu harus kontak kemana gitu. Jadi gue ngerasa 3 hari ini adalah 3 hari terbahagia gue sepanjang hidup gue yang gue inget ya. Karena yaudah gue bersama diri gue dan gue tenang dan gue happy banget. Saya habis ini gue mau selesain makan, habis itu repacking lagi koper dan mandi sebelum berangkat ke airport. Oke, bentar lagi kita boarding. So, sampai di sini aja perjalanan solo trip gue. Semoga ada solo trip lainnya ke depannya. Hopefully. Amin. So, let's go. Kita pulang ke Jakarta. Bye-bye Philippines. Boarding udah di Singapura. Sekarang lanjut direct flight ke Jakarta. And one more. Thank you. And Jakarta slightly ahead of schedule, looking at arrival time. It has been our pleasure serving you on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. Sebanyak itu sendirian dan akhirnya udah sampai. Gue dijemput orang tua gue. So, mungkin videonya sampai segini aja. Bye bye.